advokat Indonesia sedia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh mendapat kehormatan bisa membuka acara ini. Satu acara yang sudah kita rencanakan cukup lama, sebab kita sebagai organisasi advokat memang harus melakukan apa yang disebut continuing legal education. Selamat datang, Bu Susi. Selamat sore, datang. Bu. Amin. Iya, Mbak. Sudah siap ya, Mbak ya? Iya, Bu. Kita mulai aja ya, Bu. Silakan, Mbak. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Ibu Susilo Lestari, SHMH. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat, Mbak. Salam untuk semua yang hadir di sini juga sehat semua. Iya, amin. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu peserta acara Legal Upgrade episode 7 dengan tema kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang terpeta dalam ground card. Ini saya betul nggak ya pengucapannya ground card? Ya, betul. Betul. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ina Syahira yang akan menjadi moderator pada Legal Upgrade hari ini. Kembali kami infokan bahwa Legal Upgrade ini merupakan program kerja IKADIN yang berbeda dengan Legal Update, di mana Legal Update membahas isu-isu terkini dalam perspektif hukum, sedangkan Legal Upgrade, acara kita hari ini merupakan pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat IKADIN, atau juga biasa disebut dengan Continuing Legal Education. Kita segera masuk ke acara inti dari Legal Upgrade hari ini, yaitu pemaparan materi. Narasumber kita, Ibu Susilo Lestari, SHMH. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP IKADIN. Beliau adalah advokat senior dan penasehat hukum yang tentunya memiliki banyak pengalaman, termasuk sengketa-sengketa lahan. Beliau pernah memberikan pengajaran dan pelatihan bidang hukum tanah dan hukum perjanjian pada Pusdiklat PTKA Persero dan di Yayasan Pusaka di mana pengajaran yang diberikan satu tema dengan Legal Upgrade kita hari ini. Maka bisa dipastikan materi hari ini akan sangat menarik ya Bapak Ibu. Ibu Susi akan memaparkan materi, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan para peserta yang akan dipandu oleh saya sebagai moderator. Baik, langsung saja kepada Ibu Susi, dipersilakan. Baik, selamat sore Bapak maupun Ibu, rekan-rekan kami semua yang dalam acara Legal Upgrade sore hari ini berkenan untuk kita memperdalam masalah-masalah keilmuan. Pada kesempatan yang indah ini, saya diberikan kesempatan untuk mewakili IKADIN, memberikan masukan pembelajaran soal ilmu yang mungkin kita masih harus terus mengasah. Terkait pembahasan sore kali ini adalah saya membawa materi kepastian hukum atas tanah-tanah yang terpeta di dalam Gewisde Grondkaart milik Stad Spoorwegen dan Verenigde Spoorwegbedrijf yang terdaftar dalam kadaster. Berbicara menyangkut materi yang akan saya sampaikan, itu tidak terlepas dengan masalah tanah. Masalah tanah saat ini tidak menutup mata dengan persoalan hukum agraria yang sudah ada persoalan sejak dahulu kala, di mana banyak hal hukum agraria itu belum mampu memadai kepentingan masyarakat karena adanya masalah politik hukum pemerintah jajahan, di mana seperti halnya hukum agraria itu mempunyai sifat dualisme, yaitu menyangkut hukum tanah, ya, tanah adat dan tanah secara perdata. Nah, itulah yang timbulnya hukum tanah adat itu sering timbul masalah besar di antara golongan-golongan
di dalam masyarakat yang menghendaki adanya kepastian hukum atas tanah. Nah, ilustrasi yang saya akan sampaikan bahwa tanah-tanah yang ada zaman peninggalan Hindia Belanda sampai sekarang masih, terutama contoh ada gedung heritage, ada tanah milik pemerintahan, misalkan kantor pemerintahan, bahkan yang lebih nyata adalah tanah milik Stadspurwegen atau tanah milik Jawatan Kereta Api, dahulu di KA, kemudian menjadi Perumka, dan kemudian menjadi PT Kereta Api Persero atau PT KAI sekarang. Untuk itu, pembahasan pertama saya akan membahas masalah sejarah, karena itu tidak terlepas dari sejarah yang kenyataannya sampai sekarang tanah yang masih merupakan aset dari pemerintahan Hindia Belanda, ex-pemerintahan Hindia Belanda yang sampai sekarang masih berlaku. Khususnya saya melingkupi skup tanah yang ada di dalam PT Kereta Api. Kita lihat sejarah awal tanah. Itu pertama kali di Indonesia memulai adanya pendaftaran atau diregistrasi atau dicatatkan itu bermula dari adanya VOC. Verenigde Oost-Indische Compagnie ini baliknya Mbak ya, baliknya Mbak. Sejarah Mbak ya, sejarah awal. Halo. Mbak moderator. Ya. Ya, oke. Nah, sejarah ini bermula dari hadirnya VOC yang dimana mereka berawal ya, karena ini saya bicara tentang tanah yang masih ada sampai sekarang. Berawal dari mulai usaha VOC ini berdagang dan menjalankan usaha dagangnya, itu dia menganggap dirinya sebagai pemilik tanah karena dia mempunyai kekuasaan yang berdaulat atas tanah-tanah jajahannya. Bisa terlihat pada saat berkaitan dengan pemberian tanah, saya akan membahas nantinya di situ sampai ada masa land reform, reformasi, UUPA, sampai kemudian kita masuk ke dalam kadaster atau pendaftaran tanah. Berkaitan dengan pemberian tanah, saya akan membahas mengenai alinea berikutnya, Mbak. Pemberian tanah yang mulai berlaku pemerintah Hindia Belanda berdasarkan register oleh residen pemerintah Hindia Belanda, Residen Batavia, telah mengeluarkan plakat pada tanggal 18 Agustus 1620. Coba Mbak berikutnya. Halaman berikutnya. Ya. Plakat dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu merupakan peletakan dasar awal bagi pelaksanaan kadaster dan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Di situ, plakat tersebut menetapkan adanya pendaftaran, bylaw, dan pencatatan. Pendaftaran maupun pencatatan itu yang ditetapkan berdasarkan SK Residen Batavia. Bylaw itu pendaftaran terhadap penyelenggaraan pendaftaran, dan pencakepen itu merupakan pencatatan nama-nama pemegang hak, tetapi tidak ada petanya. Itu, maaf saya agak batuk juga. Berikutnya Mbak, setelah mengalami masa perjalanannya, pada 20 tahun kemudian, ya pada tanggal 23 Juli tahun 1680, Residen Batavia mengeluarkan plakat yang intinya memberlakukan pembuatan peta umum. Itu awal sejarah, sampai kemudian adanya dalam perjalanan sejarah seperti halnya di BPN, runtutnya seperti itulah sejarahnya. Mengeluarkan plakat untuk membuat suatu peta umum. Dan di situ Residen Batavia menetapkan susunan dan fungsi serta tugas Dewan Himradin. Apa Dewan Himradin itu? Yaitu dewan yang disuruh menyelenggarakan oleh pemerintah menyelenggarakan suatu kadaster
tapi berada di luar wilayah Batavia. Tugas Himraden itu apa saja? Termasuk menyelenggarakan kadaster, pemungutan pajak, menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di situ. Nah, itulah proses perjalanan bagaimana VOC itu menanamkan kekuatan otoriternya terhadap penguasaan tanah-tanah di Indonesia, di tanah jajahannya. Menjelang setelah 200 tahun kemudian, ini kan mengalami pembaruan ya, saya singkat saja, mengalami proses pembaruan terus-menerus, upaya dari pemerintahan VOC ini untuk menanamkan kekuatannya di daerah Batavia maupun di luar Batavia, Jawa dan Madura pada waktu itu ya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1874, Presiden Batavia itu mengeluarkan surat keputusan untuk membuat pengukuran peta, penetapan tanah, atas tanah. Nah, keluarnya itu untuk wilayah Batavia dengan nama Afdelung Batavia. Ini dat salah ya tulisannya, dat Landerman Batavia itu hanya satu. Nah, dengan dikeluarkannya surat SK pengukuran penetapan itu, sehingga tanah-tanah itu ada aktenya, maka di situ muncullah Eigendom Pervonding dan lain sebagainya. Itulah yang namanya Gerichtelijk Akte. Itulah akte yang dikeluarkan pertama kali oleh pemerintah zaman Hindia Belanda pada waktu itu. Berikutnya, Mbak. Mohon berikutnya. Nah, masalah tanah itu mengalami proses pembaharuan terus. Tanah-tanah yang tercantum di dalam peta tadi, di dalam itu dikeluarkan semacam kayak giri, atau kalau di desa tanah adat ada giri, ini semacam penetapan dari residen Batavia berupa Eigendom Pervonding yang dikeluarkan. Mengalami proses fase-fase pembaruan terus. Sampai akhirnya memasuki kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh tanah-tanah yang ada di wilayah jajahan ada bestemming atau penyerahan kembali kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, itulah pasca secara adanya perubahan tanah, land reform. Di situ kemudian Presiden mengusulkan adanya RUU Undang-Undang Pokok Agraria dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada waktu itu disetujui dan ditetapkan pada tanggal 24 September 1960 sehingga terbitlah UUPA dimaksud dan didaftarkan dalam Lembaran Negara nomor 104 tahun 1960. Itu sejarah tanah yang ada sampai kemudian terbitnya UUPA. Selanjutnya, Mbak. Di dalam masa reformasi, dampak dari gerakan massa pertumbuhan politik, kebebasan pers, serta munculnya kantong-kantong kritisme terhadap tanah akan tuntutan masyarakat terhadap tanah di dalam rezim Orba yang sudah cukup lama, 32 tahun, menuntut hak atas tanah, memberi juga peluang bagi petani karena land reform mengatur batasan kepemilikan maksimum minimum sehingga kemudian ada pembagian 5 hak atas tanah di dalam Undang-Undang Pokok Agraria meliputi hak milik, HGU, HGB, hak pakai, HPL atau hak sewa lahan, yang mana saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Itu saya yakin bisa dilihat di dalam peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Saya akan memasuki masalah materi. Berikutnya, terkait dengan tanah yang sampai sekarang peninggalan zaman pemerintah Hindia Belanda masih dan berlaku sampai sekarang. Yaitu kita akan mengenal yang namanya kadaster. Kadaster asal mulanya berasal dari kata kadastre. Kadaster atau katastro itu bahasa Itali, kadaster bahasa Jerman, kapitastrum itu bahasa dari orang Romawi untuk pemungutan pajak tanah, istilah teknis. Dalam perkembangannya,
Kadaster itu mengalami pengertian perkembangan, yaitu sebagai fungsi atau fungsinya adalah di mana pemerintah yang menyelenggarakan fungsi tugas dan fungsi badan atau organ itu pemerintah yang menjalankan tugas kadaster tersebut. Apa sih pengertian kadaster tersebut? Pengertian kadaster itu ada dua. Unsur-unsurnya ya, unsur-unsurnya ada dua. Pendaftaran pembukuan bidang-bidang tanah di dalam suatu wilayah atau negara menyangkut batasan, luasan, letak tanah, kemudian apa yang berdiri di atas tanah tersebut, maupun siapa pemilik hak atas tanah tersebut. Itu unsurnya yang satu. Unsur yang kedua adalah pemetaan dan pengukuran. Itu unsur yang harus dipenuhi di dalam satu kadaster. Nah, dalam kadaster itu ada dibedakan juga kadaster pajak dan kadaster hak. Apa kadaster pajak? Kadaster pajak itu adalah kadaster untuk mengatur pemungutan pajak-pajak. Kadaster hak itu mengatur tentang batasan luas wilayah, cakupannya termasuk batas wilayah, kemudian siapa pemegang haknya dan letak luasan seberapa. Itu ada di dalam kadaster hak. Selanjutnya, Mbak, kita bicara tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah itu mempunyai tujuan kenapa tanah mesti harus didaftar. Tidak terlepas dari tujuan untuk memperoleh kepastian hukum atas hak atas tanah. Kepastian hukum terhadap siapa? Kepastian hukum terhadap orang atau badan hukum selaku pemegang hak, dan kepastian mengenai letak, batas, luas tanah yang mengurai atas bidang tanah tersebut. Kalau yang menyangkut subjek pemegang hak itu namanya kemudian kalau diumumkan itu bagian dari asas publisitas. Memang semua harus diumumkan ya. Kalau kita mensertifikatkan tanah pun juga perlu diumumkan. Tetapi kalau yang mengurai tentang letak, batas, luas, bidang tanah, itu yang masuk bagian dari asas spesialitas. Apa asas publisitas implementasinya? Adalah di dalam rangka mengadakan pendaftaran. Sedangkan asas spesialitasnya, di implementasinya adalah mengadakan kadaster. Oke. Selanjutnya, Mbak. Nah, tadi setelah saya jelaskan menyangkut pendaftaran atas tanah-tanah tersebut. Tanah tersebut itu menurut UU PA itu ada dua arti pengertian tanah. Tanah negara dan tanah hak. Tanah negara itu pun dibedakan atas tanah negara bebas dan tanah negara sebagai kekayaan negara atau aset instansi pemerintah. Sedangkan kekayaan negara, aset yang menjadi kekayaan negara, diklasifikasikan menjadi 3. Barang milik atau kekayaan negara, yaitu barang milik, semua barang termasuk tanah yang menjadi kekayaan dari instansi pemerintah itu sendiri, misalkan departemen apa gitu ya. Terus barang kekayaan atau barang milik atau kekayaan negara yang dipisahkan adalah semua barang termasuk tanah yang dipisahkan dari pengelolaannya, termasuk itu masuk ke dalam pengelolaan BUMN, tetapi dibina oleh Departemen Teknis. Dan barang milik atau kekayaan negara yang otonom adalah semua barang termasuk tanah yang berada di bawah kekuasaan otonomi daerah. Itu bagian dari masalah klasifikasi tentang kekayaan termasuk tanah. Nah, berikutnya saya akan membahas materi yang pokok menyangkut ground card. Ground card itu adalah bukti hak. Yang mana di dalam ground card itu mengurai tentang batas luas tanah yang terpeta di dalam satu gambar yang kemudian pada zaman pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu diregister oleh residen Batavia. Kekuatan ground card yang sudah diregister tersebut
mempunyai nilai yang kekuatannya sangat sama seperti hak milik. Cuman karena itu masih dalam masa pendudukan pemerintah kolonial, maka ground card itu melekat. Nah, di dalam ground card itu, setiap orang harus melakukan pengukuran. Itulah masuknya sebagai surat ukur. Setiap orang atau badan swasta itu mempunyai, untuk menentukan suatu tanda bukti hak, harus mempunyai surat tanda bukti hak. Itulah made brief. Nah, made brief ini yang masuk di dalam ground card. Jadi di dalam ground card itu mengurai tentang egendom yang tadi saya jabarkan, egendom per founding nomor sekian. Nah, itu yang menentukan batas wilayah kekuasaan wilayah tertentu. Seperti contohnya PT Kereta Api Persero. Ada ground card nomor 1B misalkan. Posisinya wilayahnya ada di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Nah, di situ mengurai tanah-tanah ground card nomor 1B dari sebelum Ancol, itu ada egendom per founding nomor sekian. Itu terpeta, masuk di dalam peta gambar. Dan peta gambar itu sudah ditandatangani oleh Residen Batavia, maka kekuatannya sama seperti bukti milik. Nah, yang jadi persoalan, kenapa tanah-tanah yang terpeta dalam ground card tidak ditingkatkan haknya seperti hak milik atau hak pakai, karena ini pemerintah ya, tidak ditingkatkan menjadi hak pakai dan lain sebagainya. Mbak, berikutnya Mbak. Ya. Tanah yang terpeta di dalam ground card itu adalah milik jawatan PT Kereta Api. Jawatan kereta api itu ada yang swasta, ada yang pemerintah pada waktu itu. Yang berasal dari pemerintah namanya Staatspoorwegen, yang berasal dari perusahaan kereta api swasta namanya Verenigde Spoorwegbedrijf. Verenigde Spoorwegbedrijf itu setelah adanya proklamasi kemerdekaan dibestemmingkan, diserahkan menjadi aset milik Staatspoorwegen, milik kereta api pemerintah negara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 1 Januari 1950, tanah yang merupakan milik Verenigde Spoorwegbedrijf atau FS otomatis sudah menjadi aset milik pemerintah, yaitu Staatspoorwegen. Nah, di sini ground card yang terpeta di dalam Staatspoorwegen itu diperoleh. Jadi tanah-tanah yang diperoleh oleh jawatan kereta api, dia memperoleh tanah itu berdasarkan adanya bestemming dari Verenigde Spoorwegbedrijf. Kemudian yang kedua, adanya tanah-tanah itu sendiri yang terpeta di dalam ground card milik Staatspoorwegen. Dan yang ketiga, menyangkut adanya diperoleh karena pengadaan tanah. Coba Mbak buka kembali berikutnya. Nah, setelah adanya ground card milik Staatspoorwegen menjadi aset jawatan kereta api yang sekarang adalah milik kereta api, PT Kereta Api Persero, itu dikuatkan pula dengan adanya nasionalisasi. Nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 tahun 58. Seluruh kapasitas tanah-tanah kolonial yang sudah dinasionalisasi otomatis berkapasitas menjadi kekayaan negara yang tidak terpisahkan dan tunduk pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara atau IJW. Nah, itulah yang perlu dipedomani berdasarkan aset itu, maka juga dikuatkan dengan PP nomor 40 dan 41 tahun 59, aset PT Kereta Api menjadi Staatspoorwegen menjadi aset PT Kereta Api semua. Ya. Terus berikutnya Mbak. Ya, itu tadi saya sudah jelaskan. Perolehan tanah kereta api berasal dari adanya bestemming penyerahan Verenigde Spoorwegbedrijf, terus pengambilan aset dari Staatspoorwegen sendiri, dan diperoleh, yang ketiga adalah diperoleh karena pengadaan tanah. Yang semuanya itu setelah dinasionalisasikan
menjadi aset PT KA secara utuh. Berikutnya. Nah, tanah yang ada di dalam ground card yang sudah diregister oleh residen Batavia, otomatis tadi sudah saya jelaskan menjadi bukti hak. Kenapa sih tidak ditingkatkan menjadi hak pakai? Karena itu milik pemerintah ya. Begitu banyaknya tanah-tanah yang tersebar di dalam ground card milik kereta api, ini menjadi kelemahan bagi bidang pengawasan baik jabatan kereta api itu sendiri maupun Badan Pertanahan Nasional, karena mereka harusnya saling bersinergi, saling memberitahukan masalah penentuan aset-aset. Jangan sampai karena sudah tertimbun rel bertahun-tahun numpuk ya, hilang itu. Ternyata itu di bawahnya adalah tanah milik kereta api, dan karena ketidakpahaman Kantor Pertanahan Nasional, orang bisa menerbitkan tanah dianggap sebagai tanah negara bebas, berdasarkan PP nomor 8 tahun 53 diterbitkan sertifikat. Itu yang keliru. Makanya pihak kereta api harusnya mengadakan pembaharuan terus, peninjauan kembali terus terhadap aset-asetnya sendiri. Nah, untuk bisa dikaryakan kepada pihak lain, hak pakai yang sudah ditingkatkan haknya itu harus berubah menjadi hak pengelolaan lahan dulu, baru diberikan kepada pihak ketiga yang melakukan kerjasama, HGB di atas HPL. Skop yang saya batasin pada sore hari ini cukup hanya sampai itu aja. Saya tidak mau melebar karena pembahasan ini sangat panjang dan luas. Oleh karenanya, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh peserta legal upgrade, terutama mungkin dari jawatan kereta api yang mungkin ikut mengikuti acara legal upgrade kali ini, ataupun teman-teman para advokat Ikadin, saya persilakan untuk kembali kepada moderator untuk mengatur yang penanya dan lain sebagainya. Silakan Mbak, saya waktu kembalikan. Silakan Pak. Assalamualaikum, selamat sore Bu Waketum. Selamat sore Bapak. Sehat-sehat saja semua. Amin. Selamat sore juga buat rekan-rekan dan senior-senior semua. Nah, ini juga sebetulnya menarik Bu Waketum terkait temanya ini. Nah, ini kan juga termasuk agendom juga, kadang status tanah yang agendom, kadang juga diakui oleh milik daripada PT KAI yang saat ini. Nah, menurut pengamatan saya, sangat banyak sekali Bu sekarang ini penetapan aset-aset yang dilakukan oleh PT KAI. Nah, namun aset-aset yang ditetapkan ini kadang juga tidak sesuai dengan bukti kepemilikan sebagaimana peninggalan daripada zaman Belanda pada waktu itu tidak sesuai Bu. Bahkan tanah masyarakat atau pemukiman yang sudah didiami oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, bahkan dari zaman nenek-neneknya, tapi hingga sekarang mereka belum bisa mensertifikatkan. Itu bagaimana Bu? Apa dasarnya kereta api mengklaim bahwa tanah tersebut adalah aset daripada PT KAI? Nah, sedangkan di BPN sendiri juga tidak bisa membuktikan dari historis tanah tersebut bahwa tanah tersebut adalah memang sebagaimana yang disebutkan state apa tadi itu yang lupa saya. Nah, yang mana itu beralih menjadi aset PT KAI. Jadi seperti itu. Lihat masyarakat Bu, yang mana masyarakat kalau kita juga mengacu terkait dengan kepemilikan hak, mereka mau mengurus ya kan untuk atas namanya sendiri, tapi dipersulit oleh BPN dengan alasan harus ada komunikasi dulu dari pengadilan. Namun pada saat terjadi perkara di pengadilan, PT KAI pun tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah aset daripada mereka. Cuman yang tertera di BPN,
Ini kok masih seperti itu, BPN sendiri juga bingung. Kok tiba-tiba ini ada terdaftar milik PT KAI, tapi dicari di warka manapun BPN tidak bisa menunjukkan atau menemukan bahwa ini betul milik PT KAI gitu, Bu. Nah, terus kira-kira langkah seperti apa yang harus dilakukan masyarakat, Bu? Kira-kira seperti itu. Bu Waketum, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ini fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Sering orang menempati bertahun-tahun. Bahkan asetnya kereta api yang sudah jelas-jelas perumahan kereta api didiamin bertahun-tahun, itu pun banyak orang yang ngaklaim ini kami sudah mendiami sekian puluh tahun dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu dipedomani berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kereta Api. Kereta api itu memperoleh tanah kan tadi sudah saya jelaskan, terpeta di dalam Gewisde Groundcard-nya mereka itu ada semua. Tanahnya baik tanah daerah manfaat jalan kereta api, tanah daerah lingkungan stasiun kereta api. Ada 3 jenis kalau nggak salah, tanah kereta api, lintasan kereta api, tanah pengawasan kereta api. Nah, dengan konteks yang demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992, yang jadi kendala permasalahan di sini adalah pengawasan terhadap aset. Mohon maaf, saya sering melihat kondisi yang demikian, karena kan banyak warga masyarakat, ini kan merupakan tanah yang terlantar, atau tanah negara bebas, kami boleh mengajukan dong permohonannya berdasarkan PP nomor 8 tahun 53. Tapi faktanya waktu di BPN maju, nggak bisa, ini tanah kereta api, tapi kereta apinya tidak pernah muncul menunjukkan bukti milik ground card-nya atau membuktikan kendom nomor berapa. Nah, itulah kelemahan di dalam sistem pengawasan dan pengawasan aset ya. Yang saya tahu tanah yang berada di bawah maupun di atas rel kereta api itu tanah kereta api. Cuman faktanya secara otentik harusnya ditunjukkan dong bukti milik. Sepanjang bukti milik itu bisa dibantah nih bahwa ini bukan asetnya kereta api, ini murni mau digali model apa tunjukkan, nggak ada. Nah, di lingkungan seperti apa? Misalkan daerah Damaja, ukuran bebas batas ke samping kanan maupun ke samping kiri. Misalkan ada batasan 12 meter dari sini, 12 meter dari sana. Nggak ada. Nah, itu biasanya bermuaranya kepada sengketa kepemilikan, sengketa perdata. Tapi bisa saja kalau andai pengajuan permohonan hak tersebut dinyatakan tidak diproses, yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan ke BPN, ke pengadilan, mengajukan gugatan terhadap BPN. Dasarmu apa? Sampai tidak menerbitkan sertifikat kami. Nah, biasanya BPN akan mengcounter juga ini yang punya kepentingan kan kereta api. Sebagai pihak terkait, mau masuk enggak sebagai interven dan lain sebagainya. Nah, disitulah pembuktian. Fakta pembuktian di persidangan yang ujung-ujungnya lari ke sana. Ini sebenarnya saya mengungkit permasalahan di sini supaya yang punya tanah dan pejabat yang mengelola tanah itu harusnya bersinergi supaya masyarakat jangan terkecoh dengan kondisi yang demikian. Itu. Kalau memang itu tanah milik kereta api, buktikan misalkan apakah itu masuk ekendomnya kereta api? Bisa ditanyakan, apakah itu merupakan tanah negara bebas? Nah, kalau sudah bisa mengetahui kondisi tersebut, baru yang bersangkutan bisa mengajukan hak berdasarkan menjadi tanah negara bebas. Kira-kira demikian, Mas Pandi. Nah, jadi boleh saya nambahin sedikit, Bu Susi? Monggo, Mas Pandi. Saya masih bisa dan mampu dengan senang hati. Iya, jadi pada waktu itu kalau kita mengacu sama historis, ternyata kakek atau bisa dikatakan buyut daripada masyarakat sekitar, yang mana dia sudah menempati selama puluhan tahun, ratusan tahun mulai zaman buyutnya itu di situ, memang banyak pada waktu itu yang di wilayah objek tersebut
di wilayah objek tersebut itu memang banyak yang bekerja pada PT KAI. Memang banyak Bu, memang banyak. Tapi dalam hal ini pada waktu itu tidak ada satupun baik dari PT KAI mengatakan bahwa ini tanahnya berdasarkan egendom ini, egendom itu. Ya, atau surat apa kayak penyerahan daripada pemerintahan Batavia pada waktu itu. Nah, itu tidak ada Bu, sehingga pada waktu itu kesepakatan daripada sama-sama pegawai daripada PT KAI, kalau nggak salah dulunya kan bukan PT KAI namanya, ya, PJKA. Ya. Perumka PJKA ya. PJKA, nggih. Nah, ini mereka yang menempati tanah itu sehingga mereka membangun sendiri rumah, ya kan? Membangun sendiri rumah. Nah, itu membuat semacam persatuan. Pada waktu itu historisnya, ini kan berdasarkan informasi daripada masyarakat sekitar. Nah, membuat persatuan, ya kan? Nah, sehingga pada waktu itu juga ada salah satu pejabat daripada PT KAI atau PJKA atau Perumka pada waktu itu. Oke, sepakat. Ya sudah, ayo kita iuran. Iuran siapa nanti yang pegawai kereta api kalau ada rumahnya rusak, kita panggil tukang, kita biayain dari iuran itu. Seperti itu. Nah, bayarlah iuran, bayar. Nah, sehingga selang berjalannya waktu, buyut daripada masyarakat sekitar itu kan telah meninggal dunia, Bu. Telah meninggal dunia, sehingga bingung. Nah, kok tiba-tiba PT KAI mengklaim atau Perumka itu mengklaim bahwa ini adalah tanah PT KAI. Nah, bahkan ditancepi tulisan ini PT KAI. Nah, sempat pada waktu itu juga sekitar tahun 2014 pertengahan sebelum saya pindah ke Lombok. Nah, ini PT KAI melakukan perbuatan pengusiran secara paksa terhadap salah satu warga yang tinggal di sana. Pengusiran secara paksa, ya kan? Nah, akhirnya terjadi, Bu, masyarakat nggak terima. Bahkan hampir terjadi bentrok pada waktu itu. Nah, ini lokusnya kalau nggak salah di Surabaya, Bu. Seingat saya sih. Nah, baru setelah itu bentrok, mundurlah dia nggak jadi mengeksekusi. Besoknya dia mencoba menggunakan preman lagi. Akhirnya preman, khususnya preman dari, mohon maaf, dari Timur lah, oknum-oknum preman yang dari Timur. Dan sempat ramai juga, Bu. Ramai juga pada waktu itu. Ramai juga, tidak jadi. Akhirnya PT KAI menggugat lah. Menggugat. Mungkin kan pandangan daripada masyarakat pada waktu itu. Ini dia mencoba mencari pintu dulu ini, Pak. Baru setelah itu kita semua mau diusir ini. Kurang ajar sekali apa anunya, sedangkan BPN sendiri kita sudah tahu kita bukan penduduk baru di sini. Ini bagaimana ini nasib ini. Jadi seperti itu. Jadi ya seperti itulah, Bu, yang saya herankan terkait pemerintahan daerah juga, kenapa kok diem gitu kan. Tidak menjadi jembatan, termasuk DPR setempat tidak menjadi jembatan. Saya jawab ya, Mas. Permasalahan ini yang menghantui masyarakat kita. Seperti itu sih, Bu. Ya, paham saya. Dengan kondisi itu banyak terjadi. Bukan hanya di Surabaya ya. Bahkan di Jakarta pun demikian. Ya, termasuk Bandung. Banyak sekali. Nah, tadi saya sudah katakan, namanya BUMN itu pegawai kan rolling terus. Betul. Otomatis. Fungsi pengawasan tidak berkesinambungan. Mohon maaf nih, dari kita melihat dari kacamata hukum, kepastian hukum. Di mana sih selaku pemegang, selaku behir,
Kenapa kok dia nggak pertahankan? Mana buktinya? Nah, perlu tahu pada saat adanya bestemming, penyerahan tanah-tanah berdasarkan nasionalisasi, tidak semua yang merupakan ground cut itu dikuasai, didata, diinventaris dengan baik dan benar. Sehingga yang hanya dipedomani adalah cuma 3. Jalan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasional, sarana kereta api, itu aja. Padahal tanah-tanah yang terpeta pada waktu itu kan yang milik pemerintah. Ada yang tadi saya sebutkan, Verenigde Spoorwegbedrijf, tanah kereta api milik swasta. Itu melebar. Bisa mungkin bukan di arena daerah sepadan, daerah manfaat jalan kereta api, atau daerah milik jalan kereta api. Contoh, Grand Boutique, contoh ITC, contoh Harko Mangga 2. Itu semua kereta api. Tidak ada jauh dari emplasemen, dari kenapa itu? Nah, karena dia punya data ini masalahnya adalah pendataan. Mempunyai data adanya economic performing yang terpeta dalam ground cut tadi, Mas. Ada yang ground cut-nya lari ke Belanda. Ada yang saya lihat sendiri sampai kemudian pernah kita tingkatkan haknya, karena dulu saya selaku kuasa hukum dulu direksi maupun di Kementerian Perhubungan. Jadi saya memahami, saya tahu persis. Kondisi kejadian yang karena tidak adanya pengawasan yang terus bersimultan, itulah membuat peluang masyarakat menduduki, contoh, ada area wilayah untuk perumahan karyawan. Dianggapnya sudah cukup lama lah itu dan lain sebagainya. Diduduki bertahun-tahun, beranak pinak, bahkan saling dilepaskan kepada pihak ketiga. Nggak usah jauh-jauh, di daerah Rawamangun itu banyak. Mungkin hilang. Nah, sekarang saya menyentil di dalam kondisi sore ini pemaparan saya, baik BPN maupun kereta api harus dipedomani, dipahami, supaya masyarakat juga jangan dirugikan. Kalau saya menempati, saya pengennya nyaman anak keturunan saya. Ini tanah siapa? Kalau misalkan tanah negara dalam pengelolaan, bagaimana sih caranya saya supaya bertahan bisa tinggal di situ, atau saya memberikan kontribusi, atau saya menyewa, atau seperti apa, saya bisa terbit sertifikat, misalkan HGB di atas HPA-nya, paling tidak ada pegangan. Nah, itu yang kondisi seperti ini yang carut-marut. Mungkin ini yang perlu sangat perlu untuk pembaharuan terus. Kira-kira seperti itu, Mas. Karena dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap inventarisasi, ya, tidak ada pengawasan, itu akan menimbulkan polemik. Kira-kira seperti itu, Mas. Matur nuwun, Bu Susi. Selanjutnya dari Bapak Ahmad Rifai. Silakan Pak Ahmad Rifai. Oh iya, halo, terima kasih. Selamat sore. Sore. Ya, assalamualaikum. Sehat selalu, Bu Susi. Saya Rifai dari Banyuwangi, Jawa Timur. Oh iya. Begini, pertanyaan saya terkait dengan penjelasan Bu Susi tadi. Sebenarnya surat-surat tanah sebelum adanya UUPA atau sebelum kemerdekaan Indonesia itu ada berapa macam jenis, Ibu? Jenis-jenis surat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kebetulan di Banyuwangi itu ada, saya menemukan misalnya satu surat itu bertanggal 11 Januari 1929. Nah, di surat itu menggunakan bahasa Belanda dan sudah diterjemahkan melalui penerjemah tersumpah, yang isi surat itu pada pokoknya itu judulnya adalah surat izin membuka tanah. Di situ
sekilas disebutkan bahwa namanya akte penunjukan atas nama Sri Baginda Ratu gitu. Nah, yang menandatangani itu adalah bupati atau asisten residen di Banyuwangi untuk beliau kontrolir. Begitu kira-kira penerjemahannya. Nah, maksud saya surat seperti ini apakah masih bisa menjadi pegangan bagi seseorang yang menerima itu untuk dijadikan dasar memiliki atau menguasai lahan tersebut. Nah, ini yang sampai sekarang kami masih terus mencari referensi mengenai surat-surat tanah sebelum adanya UUPA atau sebelum adanya kemerdekaan. Juga kalau misalnya surat ini misalnya benar atau tidak benar, itu bagaimana cara menverifikasinya? Kira-kira begitu. Terima kasih Bu Susi, salam dari Banyuwangi, matur nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ahmad Rifai, salam sehat ya. Saya jelaskan dulu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang Gerichtelijke, semacam eigendom pervonding. Hanya surat-surat yang berbahasa Belanda kemudian ditandatangani oleh residen Batavia pada waktu itu merupakan bukti hak. Tadi saya katakan, itu bukti hak. Tidak bisa menghilangkan alas hak itu sendiri. Terus bagaimana setelah kejadian land reform, kemudian peningkatan haknya? Ya dimohonkan. Tapi tidak menghilangkan hak itu sendiri selaku hak preferen. Contoh, ada eigendom pervonding atas nama NVC, apalah bahasa Belandanya. Pertama-tama yang bisa diberikan hak itu adalah HGB. Itu kan karena konversi ya Pak ya, konversi. Kalau itu perusahaan atau apa, atau ya HGB. Nah, demikian juga tadi Bapak Pak Rifai menanyakan ada berapa macam sih jenis surat. Suratnya cuma satu, yaitu berupa eigendom pervonding tadi. Perkara translate-nya itu adalah merupakan ini diizinkan menempati, diizinkan bla bla bla. Itu tidak menangguhkan bahwa dia tidak punya pemegang hak, tidak sebagai pemegang hak. Nah, konteksnya di dalam dia memiliki atas nama ditunjuk siapa, itu bisa diajukan permohonan hak untuk ditingkatkan, dikonversi menjadi hak yang ada sekarang, hak milik, HGU, HGB. Kalau hak pakai itu kan instansi pemerintah ya, maupun hak sewanya HPL atau apa. Nah, itu yang perlu dipedomani. Jadi tadi yang Bapak katakan sudah saya jawab, bahwa itu tetap walaupun itu dikeluarkan suratnya tadi tanggal 11 Januari 1929, itu pervonding memberikan izin untuk membuka lahan. Memang pada waktu proses administrasi pencatatan, mengkadasterkan itu mengalami beberapa tahapan-tahapan oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu tujuannya untuk apa? Untuk supaya dia mengetahui peta-peta tanah, mengetahui kekuatan tanah-tanah yang berada dalam kekuasaannya. Kira-kira begitu Pak Rifai? Mungkin sedikit Bu, ada batas waktu enggak proses permohonan berdasarkan surat itu? Kalau itu tidak. Kalau itu tidak. Jadi penjenengan bisa mengajukan permohonan hak. Kecuali kalau di atas tanah itu ada hak yang sudah muncul lagi, berarti penjenengan bisa menyelesaikan melalui jalur hukum keperdataan sengketa milik. Tapi penjenengan bisa tunjukkan bahwa ini alas hak ini tidak bisa hilang. Apa yang sudah dikadasterkan ditandatangani oleh residen Batavia pada waktu itu tidak otomatis dengan adanya nasionalisasi kan beralih kepada pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Indonesia. Tidak semua yang sudah kembali dibestemikan diserahkan bisa langsung tiba-tiba nyertifikatin segitu banyak. Itu kan tergantung juga dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu Susi. Mencerahkan sekali. Amin. Terima kasih, Pak Ahmad Rifai, Susi. Ibu, ini ada satu pertanyaan lagi sepertinya. Boleh ya, Bu? Monggo, Mbak. Monggo. Iya, baik. Silakan Pak Nugraha. Penanya terakhir. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat sore Bu Susilo dan
rekan-rekan yang lainnya yang hadir dalam hadir dalam workshop ini ya, seminar ini. Ini saya mohon maaf, saya pakai flash karena mati lampu, Bu. Nggak apa-apa, Mas. Di tempat saya. Saya dari Purwokerto, Bu, izin. Oh, Purwokerto aja. Ya. Saya lebih sering mengikuti workshop atau seminar ini ya terkait ground card karena ini suatu hal yang menarik ya, Bu ya. Menyambung dari tadi yang sebagian beberapa disampaikan sama Pak Fandi Sanjaya ya terkait penghunian ya penguasaan atas tanah yang cukup lama. Nah, kita di sini kan sudah kita sepakati bersama sebenarnya tuh ground card itu kan merupakan bukti hak ya, Bu ya. Betul sekali. Sepanjang itu ditandatangani oleh kadaster dan residen setempat. Betul. Kadaster kalau saya nggak salah pemahaman itu kan dulu sama aja dengan kepala BPN ya, Bu ya, zaman Hindia Belanda. Zaman dulu itu setingkat dengan gubernur ya. Ya, gubernur. Landmaster maksud saya. Landmaster itu yang kepala BPN. Nah, sebenarnya mungkin tadi sudah sedikit diulas terkait kolaborasi lah, ambil istilah antara PT KAI dengan BPN ya, Bu ya, terkait inventarisir tanah-tanah itu. Namun di sisi lain juga perlu bahwa karena beberapa yang mengkuasakan gitu kan, mengkuasakan perkara-perkara itu terkait penanganan perkara itu, penghuniannya dulu itu mereka itu ada beberapa yang dari SPR, Bu. SPR atau mungkin kita ambil contoh istilah sekarang tuh kayak izin menghuni aja. Nah, kedudukan izin menghuni itu kan perlu dikaji kembali. Sedangkan faktanya banyak dari mereka itu turun-temurun, Bu. Yang mungkin dulunya dari zaman DKA, kemudian PNKA, kemudian PJKA, kemudian Perumka, sampai sekarang ya bentuknya Persero, BUMN. Nah, itu turun-temurun. Bahkan dari ambil contoh dari tahun 50-an, sudah sampai cucu cicitnya gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah di situ izin menghuni itu dapat diwariskan atau turun-temurun? Yang kedua, mungkin lebih ke kalau kita bicara mungkin sedikit teori ya, Bu ya. Friedman kan berkata di situ ada tiga pokok yang terkait penegakan hukum itu sendiri kan. Salah satunya budaya hukum lah. Kalau kita tengok di sini masyarakat harusnya. Kalau saja istilahnya tuh izin menghuni itu kan sepengetahuan pendek saya itu hanya melekat kepada nama yang diizinkan untuk menghuni. Tidak bisa diwariskan turun-temurun sampai cicit cucunya lah istilahnya gitu. Nah, mungkin perlu juga karena ini materi menarik ya, Bu ya, perlu dipahami bersama. Mungkin dari perspektif pemerintah, perspektif mungkin PT KAI sendiri, BUMN sudah BPN termasuk sudah melakukan sosialisasi ini. Salah satunya ini IKADIN selaku organisasi advokat juga melakukan sosialisasi ini. Nah, ini perlu juga untuk diketahui sama masyarakat, Bu, karena saya kasihan juga karena mereka udah menghuni lama, kemudian kan udah betah di situ, udah tinggal di situ. Nah, kemudian dengan mungkin dasarnya dari ini ya, Bu, PP pendaftaran tanah ya terkait penguasaan fisik gitu kan. 20 tahun dia berhak untuk mengajukan permohonan hak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini perlu sebenarnya dari masyarakat histori perolehan haknya dia itu dari apa gitu sebelumnya. Gitu sih, Bu. Mungkin sekian sementara dari saya, Bu. Mohon ditanggapi, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi terkait dengan adanya izin menghuni. Izin menghuni memang tidak bisa diwaris. Jelas itu. Tetapi kalau itu dia menghuni, kemudian sudah sekian lama ternyata tanahnya itu tidak di atas tanah rel kereta api atau apa, tapi itu merupakan aset. Kalau aset kan tidak bisa dilepas. Tetapi sekarang ada di dalam undang-undang perbendaharaan negara atau kemudian diambil alih istilahnya di JKN atau apalah ya, atau instansi terkait yang menempatkan bahwa ada tanah-tanah yang bisa dikaryakan, tapi seperti apa kita nggak tahu. Itu teknis di dalam internal departemen itu sendiri. Tapi pada prinsipnya tanah yang menjadi aset itu otomatis kalaupun ada pelepasan ada harus syarat-syarat tertentu. Dan itu bisa ditanyakan pada institusi yang
terkait. Nah, kalau apabila orang itu saya sudah menepati sekian lama, sekian tahun, sekian apa, ini tanahnya siapa sih? Nah, bisa berdasarkan mengajukan untuk mengetahui ini tanah siapa, tanah kepemilikan siapa. Berdasarkan PP nomor 8 tahun 53, dia mohon aja di BPN, baru BPN akan menjawab, oh nggak bisa, ini tanah merupakan bagian domainnya tanah Departemen X, Departemen Y, Departemen apa gitu. Nah, di dalam pengembangan itu mungkin ada kepentingan-kepentingan pemerintah untuk memberikan kepada rakyatnya juga, sehingga tanah-tanah yang tidak berpotensi sebagai tanah yang menghasilkan bisa diberikan kepada masyarakat dengan cara aturan-aturan tertentu. Itu ada. Nanti bisa dipertanyakan kepada instansi yang terkait atau DJKN lah, atau Kementerian Keuangan atau instansi yang berwenang untuk itu. Jadi tadi jawab pertanyaannya, izin menghuni apakah bisa diwaris? Saya jawab tidak bisa. Namun demikian banyak yang terjadi fakta di lapangan, kenyataan sering yang kita jumpai itu sampai turun-temurun dan bahkan menganggap dirinya sebagai pemilik yang sah. Itu yang harus dibuktikan di dalam proses peradilan. Kira-kira demikian, Mas Nugraha. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kami menutup acara hari ini, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Susi yang telah memberikan banyak sekali ilmu baru kepada kita semua. Dan kami juga memberikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peserta atas partisipasinya dalam kegiatan Legal Upgrade hari ini. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih.